kebetulan-kebetulan yang sering melanda hidup setiap orang itu nanti akan terasa. Ada dua macam bentuk kebetulan yang sering melanda diri setiap orang. Rasa kebetulan yang pertama, kebetulan itu positif. Saya sering mencontohkan, kita dalam keadaan betul-betul sangat butuh, tapi kok tiba-tiba muncul bantuan tanpa pernah kita duga sebelumnya. Itu kebetulan positif. Ya. Contoh lain, kita pergi memang ada musibah, tapi semua orang parah. Satu-satunya yang tidak parah atau hampir lecet pun juga sebetulnya tidak adalah kita. Jadi sama-sama qada'nya, tapi kadarnya yang berbeda. Orang yang sudah membiasakan diri selalu berdoa, selalu berniat dan selalu pasrah, selalu manja dan selalu cengeng terhadap Tuhannya, akan diberikan kebetulan positif lebih banyak dalam hidupnya. Contohnya seperti tadi, yang lainnya celaka, alhamdulillah kita tidak. Ya. Maka itu kalau ada musibah, seringkali anak kecil itu selamat. Tadi malam kan kita lihat di mana itu, di longsor itu, ada seorang hamil 9 bulan, tinggal menunggu waktu untuk melahirkan. Justru dia yang selamat. Anak muda 20 tahun satu rumahnya itu pada mati semua. Dia yang mengandung bayi yang tidak berdosa itu memang hanyut tetapi hidup. Jadi kalau kita berlangganan dengan wirid rutin, tidak pernah kita tinggalkan kebiasaan kita, wirid, zikir, apalagi tadzakur, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan lebih banyak bersahabat dengan kebetulan-kebetulan positif. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah terbiasa dengan menjalankan wirid, tidak pernah, ya ibadah pun juga mungkin iya tapi putus-putus dan jarang berdoa, maka kebetulan negatif sering melanda orang itu. Contohnya, ya, kita tidak pernah menyangka-nyangka diri kita itu kena fitnah. Kenapa di antara sekian masuk kita? Contoh lain, ya, ada musibah. Kenapa kita yang kena duluan? Ya, jadi kebetulannya itu selalu mendapatkan negatif. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita rutin melakukan kebajikan dalam bentuk doa, kepasrahan, niat, ya, maka musibah yang akan menimpa kita nanti itu musibah yang paling minim. Tidak mungkin Allah akan menimpakan musibah yang paling berat terhadap seorang yang senantiasa tersungkur, menyerahkan diri dan tawakal terhadapnya. Banyak kisah-kisah di dalam buku-buku sufi menunjukkan seperti itu. Contoh lain, pernah saya contohkan, ada seorang anak muda tapi sufi. Dia takarrubnya kepada Allah, Masya Allah. Ya. Dilihat oleh sesamanya sufi dan wali, pemuda ini nanti malam meninggal. Kenapa? Karena bukan longsornya gunung, tapi meteor raksasa lebih besar dari rumahnya akan jatuh anjlok kena rumahnya. Tapi karena kerjaannya namanya wali, pasti pengabdiannya hampir sempurna. Iya, betul, malam-malam musibah itu datang. Tapi begitu meteor itu masuk ke atmosfer, hancur meteor itu, dan yang sampai ke atap-atap rumahnya itu debu-debunya saja. Itu juga musibah karena harus membersihkan rumahnya dari debu, ya kan. Tapi bayangkan kalau meteoriknya itu langsung kena rumahnya, lebih dari cukup untuk mati berkali-kali kalau seandainya
rumahnya batunya lebih besar daripada rumahnya. Nah, contoh lain, ingat orang yang terjebak di dalam gua, tiba-tiba gua itu runtuh, longsor, di dalam gua tidak ada lagi udara, oksigen masuk, hanya karena inisiatif spiritualnya. Spiritual savingnya ada. Ya Allah, saya tidak pernah melakukan kebajikan kecuali pernah sekali aja. Ibunda saya tercinta itu minta dibelikan susu, malam-malam saya pulang, akhirnya saya dapatkan susu dengan uang pas. Tapi pulang ibu saya tidur. Saya berdiri di samping ibunda saya sampai subuh, sementara anak saya merengek-rengek minta susu itu karena dia juga lapar. Tidak nak, ini ibu yang sedang sakit. Kalau ini ada artinya bagimu, tolong gua ini dibukakan pintunya, didorong. Kenapa bisa bunyi batu raksasa itu? Udara bisa masuk, tapi kepala nggak bisa lolos. Pemuda yang kedua, ya Allah, saya pernah lolos. Saya jatuh cinta terhadap sepupu saya, ditolak terus. Suatu saat sepupu saya yang cantik itu menyerahkan dirinya sepenuhnya karena dia butuh uang untuk membelikan obat ibundanya. Saya sudah duduk di antara dua kakinya. Dia mengatakan, apakah engkau akan merusak cincin yang bukan milikmu? Aku malu dan aku takut. Larilah terbirit-birit aku, menyesali dosaku. Untung tidak terjadi perbuatan yang inti itu. Nah, apa yang terjadi? Ya Allah, kalau ini ada artinya bagimu, mohon pintu gua ini dibukakan. Terbuka pintu gua itu, tapi belum bisa keluar badannya. Pemuda yang ketiga, ya Allah, saya pernah mempekerjakan karyawan. Salah seorang karyawati tidak mengambil gajinya sebulan, tapi nggak tahu kemana. Saya tidak mau, tidak bakalan mengambil haknya orang lain. Saya belikan sepasang kambing, beranak pinak kambing itu. Saya belikan unta sepasang, beranak pinang unta itu. Dan akhirnya karyawati itu datang, mana gaji saya 1 bulan? Saya tunjukkan seluruh kambing dan unta yang kamu lihat di hamparan rumput itu punya kamu. Diambilnya tanpa menyisakan 1 ekor pun. Nah, ya Allah, kalau ini ada artinya bagimu, mohon diloloskan kami dari pintu gua ini. Maka menggelindinglah batu raksasa yang menutupi pintu gua itu, akhirnya bisa selamat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, berjamaah itu mendatangkan berkah. Kalau hanya satu orang saja itu nggak bisa, atau 2 orang pun juga nggak bisa, tapi sudah terbantu. Berjamaah itu dalam bahasa Arab itu jama' apabila 3 ke atas. Kalau 2 belum jama' itu mutanna namanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam situasi seperti kita sekarang ini, banyak ancaman-ancaman malapetaka, musibah yang akan terjadi. Perkuat salat jamaah, perkokoh ibadah-ibadah sunat kita, apalagi yang wajib. Kembalikan, amalkan amalan-amalan rutinnya. Banyaklah berdoa. Jangan pernah berpisah dengan Tuhan. Kalau sudah seperti ini jadinya, sungguh pun kita mendapatkan musibah, maka musibah yang akan menimpa kita adalah musibah yang paling ringan. Kebetulan-kebetulan yang akan menimpa kita pun juga adalah kebetulan yang positif. Kenapa? Doa itu adalah bentuk kefakiran yang diungkapkan seorang hamba terhadap Tuhannya. Orang yang tidak pernah berdoa itu angkuh, seperti tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun dalam keadaan berkecukupan kita, deposito banyak untuk 7 turunan dan lain-lain semua kita miliki, tapi jangan pernah meninggalkan doa munajatnya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, siapa yang hambaku datang kepadaku, ya, hambaku yang datang kepadaku
siapa yang berdoa memohon pada diriku ketika ia dalam keadaan longgar, maka aku akan datang kepadanya membantunya ketika dia dalam keadaan sedang bermasalah. Jadi jangan kita menghampiri Tuhan pada saat kita ada masalah, ada musibah, atau ada hajat yang sangat besar yang kita akan mohonkan kepada Allah. Tetapi ketika kita dalam keadaan longgar, jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengalaman batin seperti ini tidak akan mendatangkan kebetulan positif. Justru sebaliknya, kebetulan negatif. Habis jatuh ditimpa tangga. Sering kita mendengarkan kayak gitu. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, memang kualitas problem itu berat, sangat berat. Tetapi Allah memberikan kelapangan dada sehingga musibah yang menimpa kita itu terasa kecil. Orang lain menganggap musibah ini dahsyat, tapi subhanallah, kenapa Allah memberikan daya tahan, kelapangan dada, kesabaran yang prima, sehingga musibah ini lewat itu, nggak ada masalah buat aku. Nah, ini bentuk jika Allah itu menyayangi hambanya, karena ada spiritual savingnya yang banyak. Bisa sebaliknya Bapak Ibu sekalian, musibah itu sebetulnya nggak ada artinya apa-apa, tapi dadanya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah kecil itu terasa berat sekali sampai luar biasa. Jadi musibahnya tidak berubah secara kualitas, tetapi kelonggaran dada yang Allah berikan kepada kita menjadilah musibah itu kecil. Karena sebesar apapun musibah, kalau dada kita itu longgar, maka kecil musibah itu. Sebaliknya, sekecil apapun musibah itu, tapi kalau dada yang Allah berikan kita itu dadanya sempit, sumpek, maka itu pun juga akan terasa menyesatkan. Nah, ini rumus-rumus qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga bukan kualitasnya, ya, kualitas dan kuantitasnya musibah itu menjadi ringan. Seperti tadi pemuda itu, secara logika mestinya batu raksasa meteor itu menghancurkan rumah pemuda itu, tapi karena kekuatan doa, taqarrub ila Allah, berubah menjadi tepung kan meteorik itu. Jadi qada itu bisa berubah karena Allah. Jadi bukan hanya qadar yang bisa berubah, tapi juga qada. Dalam Al-Quran disebutkan wa yamhullahu ma yasha. Allah merubah sebuah takdir anak manusia itu dengan takdirnya yang baru. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain dirinya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebabkan Allah merubah takdirnya itu? Ya, amaliyah, kedekatan diri kita dengannya. Sulit dipercaya, tetapi ini fakta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya kan kita pernah mengalami perasaan kebetulan, entah itu kebetulannya positif dan entah itu kebetulannya negatif. Qadanya, mestinya gelas ini kalau jatuh dari ketinggian sekian, itu hancur berkeping-keping. Itu qadanya pasti itu, karena gravitasi. Tapi faktanya atau kadarnya, ternyata hanya kakinya yang copot ini, terbelah dua. Kenapa? Karena pas kena sepatu. Iya. Tapi pada kesempatan lain, gelas yang sama, kualitas yang sama, bobot yang sama, berkeping-keping karena pas kena tegel. Jadi sama-sama kadaknya jatuh dan menyebabkan rusak, tapi pecahan-pecahan gelasnya berbeda. Jumlah pecahan gelas itu adalah qadar,
Tapi jatuh dan pecah itu kadarnya. Yang bisa merubah kadar itu Allah Subhanahu wa taala melalui spiritual saving seorang hamba. Semakin banyak spiritual saving kita terhadap Allah, maka kadar ini nanti akan semakin kecil. Tapi semakin zero, semakin sedikit, apalagi kalau deposito minus, penarikannya sudah nggak ada lagi. Saldo minus yang kita simpan di dalam sana, ya itu dahsyat. Sudah kualitas persoalannya berat, ditambah lagi dengan dada yang sempit. Kayak apa itu, Bu? Bunuh diri lah, segala macam. Banyak sekali orang besar itu bunuh diri. Banyak sekali orang penting itu stres, stroke, mati sebelum waktunya. Artinya, ya dibanding dengan yang lain tetangganya, miskin tapi kok panjang umur, lolos terus dari musibah. Kenapa? Cara merespon petunjuk Allah yang berbeda. Ya. Dalam era penghujung terakhir 2014, cuaca yang kurang bersahabat, di mana-mana kita sering menyaksikan musibah. Cara yang paling bagus untuk kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, perbanyak spiritual saving kita kepadanya. Iya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menzalimi kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Yang selalu memanggil namanya. Ya. Tadi contoh kecil meninggalkan rumah. Jangan pernah kita melupakan bahwa setiap kali kita akan meninggalkan rumah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati di perjalanan itu mati syahid. Apapun yang kita lakukan itu dapat pahala. Tapi kalau nggak ada niat berangkat setiap hari sekuler, kita nggak dapat pahala. Belum tentu mati syahid. Tapi kalau ada niat, seolah-olah jarak itu Allah pendekkan. Ya. Karena orang yang selalu basah mulutnya dengan zikir, itu akan dikerumuni malaikat. Sehingga orang itu seringkali mengalami keajaiban-keajaiban. Bagaimana enggak ajaib? Forerdernya malaikat. Mestinya jam sekian macet, padahal rapatnya sangat penting. Tapi sudah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Udah terserah Tuhan. Kalau memang harus aku dipecat, ya enggak apa-apa. Memang lauhul mahfuz saya seperti itu. Aku pasrah sekarang. Inilah yang kita bahas pada malam Jumatan, dan kita akan lanjutkan besok malam Jumat. Efek Allahu Akbar pada diri kita sendiri. Sekian banyak orang melafadzkan Allahu Akbar, tapi enggak punya efek di dalam dirinya sendiri, di dalam batinnya. Sudah Allahu Akbar, ditambah lagi dengan ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi enggak ngaruh istilahnya orang. Tapi yang kita inginkan sebetulnya itu Allahu Akbar itu punya efek. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita, Allahu Akbar, musibah jadi kecil. Musibahnya mungkin tidak kecil, tapi dada kita yang longgar, sehingga nggak ada tuh artinya musibah itu. Mungkin dada kita biasa-biasa, tetapi kualitas musibahnya memang kecil. Ya. Tadinya divonis kanker atau kanker. Wah, kanker harus cuci darah dan harus kemo. Sampai ke Singapura, oh bukan Pak, ini bukan kanker, ini kelenjar ya memang bukan kanker lah, nggak jadi kanker. Contoh seperti ini banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita.
Kalau kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun persoalan itu, Allahu Akbar, persoalan itu menjadi kecil. Dan sebaliknya kalau Allahu Akbar, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, Allahu Akbar, kita miskin di hadapan Allah. Kalau jabatan itu dicopot, enggak pengaruh. Kalau kita jatuh pailit, ya saya lahir tanpa sehelai benang kok. Tuhan mau mengambil semuanya, dan itu enggak semuanya. Saya masih punya rumah di mana-mana. Dan orang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar, dia bisa menstabilkan emosinya. Mungkin problemnya berat, Allahu Akbar, problemnya jadi kecil. Mungkin kekayaan, jabatannya dan sebagainya itu bisa membuat dirinya angkuh dan sombong, Allahu Akbar, meredam. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar itu mengangkat yang rendah dan menurunkan yang tinggi sehingga datar, siratal mustaqim. Ya. Tapi kalau Allahu Akbar tidak bekerja dalam diri seseorang, ya, kena musibah, anjlok, frustrasi, minta doa mati aja lah. Tapi begitu dia dapat promosi, wah, kecil semua yang lain. Lupa daratan, yang pernah membantunya pun juga nggak teringat lagi. Naik ke atas tuh. Kena musibah, besoknya dicopot, anjlok lagi. Nangis lagi. Jadi hidupnya zigzag, kapan nyampenya ke ujung. Tapi kalau orang yang Allahu Akbar ada efeknya dalam dirinya, datar sedatar-datarnya. Dia kena musibah, innalillah. Diuji kemewahan, alhamdulillah. Dia tidak pernah merasa kaya, dia tidak pernah merasa pejabat, dia nggak pernah merasa bangsawan, biasa tuh. Diuji musibah, ya masih ada di bawah saya, selalu tunduk. Maka itu para sufi, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak tunduk ketimbang mendongak. Orang yang lebih banyak mendongak, beban hidupnya lebih berat ketimbang orang yang tunduk. Maka itu jika ingin bebannya kurang menjalani kehidupan dunia, banyaklah tertunduk, jangan mendongak terus. Orang yang mendongak selalu menggunakan standar kehidupan orang atasnya menjalani kehidupan. Tapi orang yang tunduk selalu bersyukur, alhamdulillah masih banyak di bawah saya.